Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurifawati Arfan dari kelas PTK C dengan NIM 200.209.502.041. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mata kuliah struktur data tentang bubble short. Pertama-tama, berikut adalah sintaks dari sebuah bubble short. Untuk bagian ini adalah struktur datanya, dan untuk bagian ini adalah untuk memasukkan nilainya. Seperti ini ada nilai 13, 0, 14, dan 7. Yang akan dibahas itu nilainya tersebut. Jadi 13, 0, 14, dan 7. Angka tersebut memiliki array. Arraynya itu 0, 1, 2, dan 3. Mengapa 0? Karena sebenarnya array memang terhitung dari 0. Sehingga array 0 berangkakan 13, array 1 sama dengan 0, array 2 sama dengan 14, array 3 sama dengan 7. Langsung saja kita masuk pada langkah pertama, yaitu pada for int. For integer i sama dengan 0. I sama dengan 0 adalah ketentuan, maka dari itu kita menuliskan i sama dengan 0. Dengan syarat i lebih kecil dari length. Pernyataan tersebut atau syarat tersebut benar karena i adalah 0, sedangkan length itu adalah n. N itu angka, n itu jumlah angka yang ada. Makanya n sama dengan 4 karena angka yang ada adalah 4, yaitu 13, 0, 14, dan 7. Untuk pernyataannya benar karena i sama dengan 0, yang dimana memang lebih kecil kebanding dari n yang sama dengan 4. Karena syaratnya terpenuhi atau benar, maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya yaitu for integer j sama dengan 0. J sama dengan 0 ini dia adalah ketentuan baru lagi. Maka dari itu kita tulis j sama dengan 0. J dengan syarat j lebih kecil dari length kurang 1. Ketentuan ini atau syarat ini benar karena j-nya sendiri adalah 0, sedangkan length-nya pada awalnya kan 4. Karena dikatakan kurang 1, maka 4 ini akan dikurang 1 sehingga menjadi 3. Maka dari itu j lebih kecil dari length kurang 1 benar karena j-nya 0, length-nya 3. Karena syaratnya juga terpenuhi atau jawabannya ya, jadi kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau langkah berikutnya, yaitu if angka j lebih besar dari angka j plus 1. Pada langkah ini kita sudah memasuki bagian di mana bagian logikanya lebih muncul. J lebih besar dari j plus 1. Benar, pernyataan tersebut benar karena j-nya 13, j plus 1-nya sama dengan 1. Kenapa j-nya menjadi 13? Karena pada awalnya j ini kan 0. 0 ini adalah array-nya, sedangkan angka dari array 0 adalah 13. Maka dari itu j-nya sama dengan 13. Dan untuk j plus 1-nya mengapa menjadi 1? Karena awalnya j kan 0. J-nya 0 ini. Terus dikatakan plus 1 atau ditambah 1. Maka 0 ini ditambah 1 menjadi 1. 1 ini adalah array, sedangkan angka dari array 1 adalah 0. Karena syaratnya terpenuhi, kita lanjut ke int temp sama dengan angka j. Temp adalah variabel baru, makanya kita tulis temp kembali karena dia variabel baru yang dimasukkan. Terus untuk temp sama dengan angka j, j-nya tadi 13, terus dikatakan tempnya sama dengan angka j, maka 13 ini pindah ke temp, jadi temp sama dengan 13.
Selanjutnya angka J sama dengan angka J plus 1. J plus 1, jadi awalnya J kan 13, yang dimana dia berada pada kolom pertama. Terus dikatakan sini J berubah menjadi angka J plus. Sedangkan J plus itu angkanya 0, maka 0 ini kita ubah menjadi di kolom pertama. Menggantikan si 13 ini, menggantikan angka J ini. Karena dia mengatakan J sama dengan angka J plus 1. Selanjutnya masuk ke angka J plus 1 sama dengan tem. Temnya 13. Yang tadinya temnya yang berada di awal, kita pindahkan ke kolom kedua. Karena dia katakan J plus 1 sama dengan tem. Temnya 13, jadi kita pindahkan ke kolom kedua. Untuk hasil proses dari proses pertama ini bisa disimpulkan dan hasil akhirnya itu yang didapatkan adalah 0, 13, 14, dan 7. Selanjutnya pada proses kedua. Untuk angka ini diambil dari proses pertama yang tadi dan akan dilanjutkan dieksekusi pada proses kedua. Langsung saja. Yang pertama itu kita kembali, karena proses kedua kita kembali ke baris ketiga. Karena tadi syaratnya telah terpenuhi atau telah dilaksanakan semua sampai akhir, maka kita kembali ke baris ketiga. Yang dimana J-nya yang awalnya tadi pada proses pertama itu 0, berubah menjadi 1. Berubah menjadi 1. Karena pada baris ketiga terdapat J plus plus. J plus plus. Yang berarti 0 tadi ditambah 1 menjadi 1. Langsung saja, J lebih kecil dari length kurang 1. Jawabannya benar atau syaratnya benar karena J-nya 1, length-nya adalah 3. Karena J-nya 1, length-nya adalah 3. Terus kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu angka J lebih besar dari angka J plus 1. Untuk pernyataan ini, angka J lebih besar dari angka J plus 1 tidak benar atau salah. Kenapa? Karena J-nya itu berangkakan 13 dan J plus-nya itu berangkakan 14. Sedangkan yang dibilang di sini J lebih besar dari J plus 1. Jadi ketika mengalami kesalahan atau tidak sesuai dengan syarat, maka kita akan mengulang kembali dari baris ketiga. Tetapi jika kita mengulang kembali, J juga akan bertambah lagi menjadi 2. Karena di sini terdapat J plus plus, jadi dia tertambah lagi menjadi 2. Langsung saja kita uji kembali. J lebih kecil dari angka length kurang 1. Jawabannya benar. Karena J masih tetap 2. Dan N-nya masih tetap 3. Atau length kurang 1-nya masih tetap 3. Karena benar, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu angka J lebih besar dari angka J plus 1. Jawabannya ya. Karena angka J adalah 14, terus J plus 1-nya adalah 7. Karena tadi kan J-nya 2, maka dari itu array 2 berisikan angka 14. Jadi makanya J-nya berangkakan 14. Terus J plus 1, kenapa 7? Karena J-nya tadi 2, terus dikatakan plus 1, maka ditambah 1 menjadi 3. Sedangkan
array dari 3 ini berangkakan 7. Maka dari itu pernyataan tersebut benar. Karena pernyataannya sudah benar, maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu int temp sama dengan angka j. Sama dengan angka j. Temp seperti biasa dia adalah variabel baru yang dimasukkan. Jadi kita tulis temp. Di mana dia katakan temp sama dengan angka j. Jadi j yang angkanya 14 kita pindahkan ke temp. Jadi temp sama dengan 14. Karena syaratnya terpenuhi, kita lanjut ke angka j sama dengan angka j plus 1. Dikatakan j 14, angka j plus 1-nya adalah 7. Angka plus 1-nya adalah 7. Maka dia katakan angka j berpindah atau berubah menjadi angka j plus. Maka dari itu 7 tersebut yang awalnya di kolom terakhir kita pindahkan ke kolom ketiga. Terus langkah selanjutnya angka j plus 1 sama dengan temp. Jadi tempnya 14. Yang tadinya 14 ini berada di kolom ketiga, kita pindahkan ke kolom terakhir. Atau singkatnya 7 dan 14 ini bertukar tempat. Jadi 14 ini kita pindahkan ke terakhir. Baik, untuk proses yang kedua ini hasil akhirnya kita bisa dapatkan itu adalah 0, 13, 7, dan 14. Baik, kita akan memasuki proses ketiga, di mana proses tersebut yang akan mengakhiri benar tidaknya angka tersebut atau berurutnya angka tersebut. Untuk angka ini adalah dari angka proses yang kedua tadi, kita lanjutkan ke proses ketiga untuk dieksekusi. Langsung saja, karena kita mengulang kembali prosesnya, maka kita kembali ke baris ketiga. Yang dimana jika kita kembali ke baris ketiga, berarti J-nya yang tadinya 2 di proses J-nya sama dengan 2 di proses kedua, maka J-nya akan ditambah 1 karena adanya J++. Jadi J sama dengan 3. Langsung saja, J lebih kecil dari length kurang 1. Pernyataannya tidak benar atau tidak, syaratnya tidak terpenuhi karena J-nya adalah 3. Sedangkan length kurang 1-nya juga adalah 3. Jadi pernyataan tersebut tidak benar. Jika terjadi begini, maka kita akan kembali lagi ke baris kedua. Ketika kita kembali ke baris kedua, J-nya ini akan kembali menjadi 0 dan I-nya akan tertambah 1. Yang tadinya I-nya adalah 0 akan tertambah 1 dikarenakan adanya I++ ini. Yang ini. Adanya plus ini. Langsung saja kita ulang kembali dari baris kedua, yaitu I lebih kecil dari length. Pernyataannya benar dikarenakan I-nya 1 dan length-nya adalah 4. Otomatis I-nya lebih kecil dari 4. Karena benar, kita melangkah ke langkah selanjutnya. J lebih kecil dari length kurang 1. Pernyataannya benar karena J-nya adalah 0. Sedangkan length kurang 1-nya adalah 3. Karena pernyataannya benar, maka kita lanjut ke baris keempat. Di baris keempat,
angka J lebih besar dari angka J plus. Pernyataannya salah. Pernyataannya salah atau tidak benar, karena J nilainya 0 dan J plus nilainya 1. Karena awalnya J ditambah 1, J 0 ditambah 1 sama dengan 1. Karena di sini dikatakan J plus 1. Sedangkan dia bilang angka J lebih besar dari J plus. Nilai dari array 1 J plus ini adalah 13. Sedangkan nilai J-nya adalah 0, maka pernyataannya salah. Jika terjadi begini, maka kita kembali ke baris ketiga. Jika terjadi hal seperti ini lagi. Kita kembali ke baris ketiga, berarti J-nya ditambah 1 karena terdapat J plus plus pada baris ketiga. Terdapat plus plus baris ketiga. Langsung saja kita ulang. J lebih kecil dari length kurang 1. J lebih kecil dari length kurang 1. Berarti pernyataannya benar karena J-nya 1, sedangkan length kurang 1-nya 3. Jika benar, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya angka J lebih besar dari J plus. Pernyataannya benar karena J plus itu ditambah yang tadinya J2 karena ditambah lagi 1. Yang tadinya J1 karena ditambah lagi 1 maka menjadi 2. Sedangkan array dari 2 adalah 7. Dan J plus dan J-nya adalah 1. Maka dari itu pernyataannya benar. Selanjutnya pada baris kelima, integer tem sama dengan angka J. Tem adalah variabel baru, jadi kita memasukkan tem. Angka J adalah 1. 1 itu arraynya, angkanya adalah 13. Maka dari itu tem sama dengan 13. Selanjutnya langkah berikutnya, angka J sama dengan angka J plus 1. Angka J-nya, karena dia katakan angka J-nya plus 1, maka dari itu angka 13-nya, angka J plus-nya yaitu 7. Kita pindahkan ke kolom kedua. Kan dia katakan angka J sama dengan angka J plus 1. Selanjutnya angka J plus 1 sama dengan tem. Temnya tadi 13. Maka sebenarnya sesimpelnya itu 7 sama 13 ini, 7 sama 13 ini berpindah tempat. Yang dimana yang terakhir ini J plus 1 sama dengan tem. Ditukar, jadi 13-nya ke kolom ketiga. Maka dari itu, hasil dari proses atau hasil terakhir dari bubble sort ini mendapat sesuai dengan hasilnya, yaitu 0, 7, 13, 14. Yang berarti berurut dari kiri ke kanan, yang dari terkecil ke besar. Terima kasih. Sekian dari sedikit pemaparan mengenai sintaks dari bubble sort. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.